dikatakan sebagai join doctorate, tapi di mana ini ada universitasnya ada minimal 2, jadi boleh aja kalau misalnya mau lebih dari 2 gitu ya, mau S3-nya saya mau jalan-jalan nih ke 5 universitas, itu saya boleh-boleh juga gitu ya Pak ya. Boleh kan ya Pak ya, selama lulus ya Pak, boleh-boleh aja. Satu aja berat, minimal di 2 negara. Nah sebenarnya ada 2 tipe dari program join doctorate ini. Yang pertama adalah double degree, di mana kalau double degree ini biasanya ada agreement dulu antar universitas. Nah kalau di Fasilkom ada nggak nih perjanjian double degree? Mungkin nanti bisa tanya ke Pak Hari langsung ya, ada nggak di level S3 perjanjian double degree antar universitas? Dan kalau kita mengambil skema double degree, biasanya degree-nya ini didapatkan dari kedua universitas. Bisa juga langsung 2 degree-nya PhD dan doktor gitu ya, atau bisa join degree, atau tergantung kesepakatan di agreement-nya seperti apa. Nah untuk saya mengambilnya yang skema yang kedua ini, yaitu joint supervision, karena memang belum ada agreement antara Universitas Indonesia dan TU Damsat untuk jenjang doktoral. Waktu itu sudah ada, tapi untuk jenjang master ya Pak, double degree-nya, untuk doktoral belum ada, sehingga saya mengambil skema yang joint supervision. Ini biasanya cukup agreement-nya di level supervisor saja. Jadi selama supervisor yang di Indonesia agree dan supervisor yang di luar negeri agree, itu bisa dilakukan karena sesuai namanya joint supervision. Jadi bagaimana saat kita menjalani S3 kita mendapatkan supervisor dari kedua universitas kita misalnya. Dan degree-nya biasanya didapat dari home university. Jadi di mana kita terdaftar sebagai mahasiswa. Untuk case saya terdaftar di DIK Fasilkom UI, maka degree saya nanti akan didapatkan dari DIK Fasilkom UI. Selanjutnya ada 3 elemen penting ya di joint supervision ini yang juga akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama tentang risetnya itu sendiri, yang kedua tentang supervisornya, karena S3 mau tidak mau kita terikat ya Mbak ya, nggak bisa ganti-ganti supervisor, jadi kita harus pastikan nih supervisornya juga setuju dengan program ini. Dan yang ketiga university, karena mau tidak mau ini kita bukan hanya yang penting profesornya mau, tapi kita tidak eligible dengan universitas, itu juga susah ya, karena beberapa universitas di luar negeri misalnya mensyaratkan IELTS atau mensyaratkan level bahasa tertentu, dan itu harus kita penuhi. Jadi ketiga persiapan ini yang akan saya bahas lebih lanjut di dalam sharing kali ini terkait dengan joint supervision. Oke, langsung saja ke preparation. Jadi apa sih yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi joint supervision ini? Nah, yang pertama yang saya lakukan sebelumnya adalah saya mengkontak dulu supervisor yang ada di UI gitu ya. Tentu kalau mau daftar S3 di UI kan harus kontak ya, dan Bapak Ibu di sini yang S3 mungkin sudah punya pembimbing, atau yang S2 nanti mau lanjut S3 ada mahasiswa MIKA, mungkin sebagian harus cari dulu siapa supervisornya di home university. Dan kita mulai mendiskusikan topiknya seperti apa, menyusun research proposal, karena itu juga yang menjadi syarat untuk mendaftar SIMAK UI ya, sudah punya profesor atau sudah punya promotor dan sudah punya proposal. Dan pada saat menghubungi supervisor, kita juga mendiskusikan terkait ada tidak peluang dari joint supervisi ini. Dan biasanya dosen-dosen di Fasilkom juga ada mitra ya, itu akan lebih mudah kalau misalnya partner supervisor itu adalah mitra dari dosen yang sudah dikenal oleh Fasilkom. Artinya sudah ada jaminan, kalau ada apa-apa nih saya sudah kenal dengan dosennya, jadi komunikasinya bisa akan lebih gampang. Yang kedua, kalau ini sudah kita penuhi, sudah punya research topik, sudah punya peluang gitu ya terkait joint supervisi, nah kita mulai mencari supervisornya. Yang pertama tadi bisa mencari dari pembimbing kita sendiri, mau cari nih dari pembimbing kita ada kenalan siapa. Kalau tidak ada, kita bisa mulai mencari related research kita. Kira-kira dari penelitian saya ini ada kaitannya dengan universitas mana ya, biasanya dari paper-paper yang kita cite, lalu kita bisa menghubungi beliau kalau memang kita sudah tahu kayak topik saya relate nih sama beliau, kita langsung mempropose dengan joint supervision. Dan biasanya nanti ada agreement tertentu, misalnya supervisinya harus seperti apa, nanti kerjasamanya gimana, saya harus bantu apa, karena biasanya antar supervisor kan ada kesepakatan kayak promotor dan co-promotor biasanya ada nanti saya membimbing lebih di area ini, co-promotor lebih di area ini, seperti itu bisa disepakati pada saat kita mempropose joint supervisionnya. Harus disiapkan adalah university collaboration-nya. Jadi apakah ada kolaborasi antar universitas, atau di universitas tersebut seperti apa ya menerima kita tidak sebagai mahasiswa yang mau visit ke sana. Dan biasanya supervisornya kadang tahu, kadang juga enggak. Jadi kita harus melihat kalau sudah membidik supervisor A dari univ tertentu gitu ya, kita lihat di website-nya apakah mereka punya program, biasanya namanya bisa sebagai visiting researcher, artinya kita dianggap sebagai researcher saja, bukan dianggap sebagai student, ya udah datang aja. Itu biasanya kalau yang seperti itu tidak butuh banyak syarat ya, jadi bisa langsung datang aja. Biasanya kalau profesor saya itu sering kedatangan visiting researcher yang di situ mau sebulan, 2 bulan atau sesuai kesepakatan. Yang kedua sebagai exchange student, kalau di sini harus mengikuti kayak semacam berkas-berkas itu harus kita submit seperti kita mendaftar ke suatu universitas.
universitas. Atau yang ketiga, research stay ini sebagai PhD student juga statusnya, tapi kita hanya untuk stay, tidak pakai administratif apapun, tidak terdaftar di universitasnya, yang penting kita dapat supervisi dari profesornya. Itu juga tidak masalah sebenarnya untuk joint supervision. Status ini menurut saya tidak terlalu penting karena kita juga tidak mengejar degree dari universitas tersebut gitu ya. Jadi tadi mungkin yang penting terkait transfer kredit ya, kalau misalnya nanti minta transfer kredit, beberapa universitas juga kadang profesornya cukup punya kuasa untuk mendeklar transfer kredit, tidak harus level university gitu ya, bisa juga profesor langsung declare ini setara dengan sekian SKS. Jadi itu juga tidak masalah kalau misalnya status kita sebagai visiting researcher atau research stay saja, tidak seharus sebagai exchange students. Kalau saya kemarin daftar yang kedua sebagai exchange students karena ada requirement dari beasiswa yang mensyaratkan saya harus terdaftar sebagai mahasiswa di sana, sehingga saya kemarin opsinya yang kedua. Ini beberapa contoh ya universitas yang punya program, ada join PhD atau mengizinkan PhD student dari luar negaranya untuk berkunjung dan belajar di sana. Jadi kalau banyak lagi negara-negara yang lain, Bapak Ibu bisa cari aja dengan keyword join PhD atau co-tutel program, dan yang terbuka biasanya kalau yang double degree memang per agreement. Jadi ada misalnya Cambridge, nah double degree-nya maunya yang selevel gitu kan sama Cambridge gitu. Tapi kalau join supervision selama profesornya oke dan universitas tersebut punya ini ya, punya skemanya, kita bisa coba. Yang ketiga ini yang tidak kalah penting atau yang paling penting malah ya Pak ya, ada funding gitu. Jadi kalau kita udah mau ke luar negeri, kita mau riset di sana, biasanya kita butuh funding. Nah, bagaimana cara mendapatkan fundingnya? Itu bisa dari beasiswa, bisa scholarship, bisa fellowship, atau juga ada research grant dari yang Bapak Ibu ajukan. Kalau misalnya mau mengajukan, itu bisa juga kita masukkan komponen-komponen research stay ya di negara tersebut, termasuk tiketnya itu seharusnya sih boleh-boleh saja selama grantnya cukup besar, misalnya bukan grant putih ya yang hanya cukup untuk publikasi misalnya. Kalau ada grant-grant lebih besar itu bisa, atau ada fellowship, scholarship itu dari setiap negara juga biasanya punya yang ada slot untuk PhD student riset ke sana. Jadi sumbernya bisa dari universitas, kadang universitasnya punya perjanjian dan dia punya funding, bisa juga dari pemerintah Indonesia, mungkin ada BRIN atau LPDP gitu, saya nggak tahu sih ada nggak, dulu sih ada ya dari Dikti, kadang juga ada beasiswa untuk research untuk mahasiswa S3 itu peluangnya banyak sekali. Atau yang ketiga dari private foundation yang itu lebih banyak lagi sumbernya. Jadi jangan khawatir terkait funding, selama kita mencari dan kita mencoba, insya Allah ketemu. Ini contohnya yang saya ambil ya, saya dapat funding dari DAAD, dan DAAD punya dua skema di sini ya. Ada 1 year grants for doctoral candidate. Kalau yang pertama ini maksimum 10 bulan periodenya. Jadi kalau yang kedua itu 6 bulan sampai 2 tahun. Dan kalau yang pertama harusnya dia nggak ada syarat harus join supervision, artinya boleh riset visit saja. Kalau yang kedua memang harus ada agreement joint supervision seperti saya. Itu agreementnya cuma berupa profesornya bersedia gitu, membuat surat bersedia membimbing saya dan dilihat kolaborasinya seperti apa selama ini gitu ya. Jadi saya dapat grant yang kedua. Untuk yang kedua ini untuk Indonesia masih jarang ya, padahal ini terbuka sekali yang kedua ini. Sementara kalau pas saya di Jerman, saya ketemu dari India, dari negara-negara itu banyak sekali yang mengambil skema binationally ini. Bahkan sejak master sudah bekerja sama dengan beberapa universitas. Karena kalau di Jerman kuliahnya gratis, jadi memang hanya living cost saja yang perlu dipikirkan gitu. Jadi jangan khawatir soal funding, insya Allah ada. Nah, bagaimana pengalaman saya, jadi experience-nya seperti apa selama menjalani joint supervision ini. Jadi saya memulai SIMAK UI itu tahun 2017, mencari pembimbing. Dari 2017 sudah cari-cari informasi, dan lulus SIMAK-nya akhir 2017 ya. Jadi kalau NPM saya depannya 17, tapi saya bukan angkatan 2017, kayak udah tua banget kalau angkatan 2017 ya Bu, ya semester berapa Bu sekarang. Jadi NPM saya depannya 17 karena memang akhir sekitar Desember 2017 saya dinyatakan lulus SIMAK UI. Belum ada funding apapun, belum ada beasiswa di UI, belum ada beasiswa di luar, walaupun saya sudah merencanakan untuk join supervision. Karena dari awal ini 2017 saya sudah komunikasi dengan pembimbing yang di UI, dengan profesor saya yang di Jerman, semuanya sudah agree, dan mereka agree tanpa adanya funding dulu ya, pokoknya agree dulu deh gitu ya. Setelah itu di tahun 2018 baru saya mulai cari-cari dan jadi saya dapat beasiswa terpisah antara yang di Indonesia dengan yang di Jerman. Untuk yang di Jerman saya pakai DAAD. Dan saya apply 2018 DAAD dengan harapan saya ke sana semester 3 rencananya waktu itu ya, ke Jerman semester 3. Tapi ternyata pada tahun 2019 awal saya mulai PhD Februari waktu itu ya. Dan ternyata April 2019 saya masih semester 1 dikabari saya harus berangkat bulan Agustus. Jadi semester 2 ya, karena saya pikir sebagai research visit saya bebas mau ke sana kapan aja. Ternyata nggak, kalau DAAD itu punya
term ya, jadi keberangkatan itu setiap bulan Oktober dan bulan Agustus itu sudah mulai les bahasa. Jadi saya harus bersama dengan teman-teman saya yang full S3 di Jerman. Sementara hanya saya yang saat itu join supervision. Jadi itu harus berangkatnya bareng, walaupun saya bilang saya boleh nggak berangkatnya bulan Januari, kayak saya mau semester 3 gitu rencananya biar 2 semester di Fasilkom dulu, tapi ternyata nggak bisa, harus bareng dengan yang mau riset di Jerman full S3 di sana. Akhirnya ya udah saya semester 2 jadi sudah menyelesaikan semester 1 di UI, semester 2 langsung berangkat ke Jerman saat itu. Jadi yang saya lakukan di Fasilkom itu semester 1, semester 4 dan seterusnya sampai sekarang. Di TU Darmstadt saya semester 2 dan semester 3. Saya ambil skema yang 1 tahun. Kenapa? Sampai pandemi. Betul sekali ya, saya angkatan pandemi Ibu, jadi saya baru merasakan di Fasilkom, terus di Jerman baru mulai gitu ya, terus langsung pandemi bulan Maret, jadi habis itu, dan Jerman kan lebih parah waktu itu ya situasinya, malah lebih dari Indonesia, jadi sudah mulai work from home. Tapi hikmahnya ternyata karena pandemi itu pula supervisi, jadi saya join rapat mereka sampai sekarang, karena pandemi kan online ya, jadi kita kebiasaan online gitu. Jadi selama pandemi progress report, kalau di sana tuh progress reportnya sebulan sekali bareng-bareng sama semua mahasiswa PhD. Dan karena pandemi itu pula saya join rapat mereka sampai sekarang. Malah ternyata hanya setahun ya saya terekspos research mereka. Tapi alhamdulillah jadi saya tetap diberi peluang untuk ada hybrid ya, walaupun mereka sudah offline. Tapi biasanya ada yang pilek dikit atau ada yang sakit dikit masih di rumah. Jadi mereka siapkan jadi tetap masih hybrid. Jadi saya masih join. Ada hikmah di balik pandemi. Jadi work from home-nya juga waktu itu di Jerman juga kadang dari rumah gitu ya, nggak selalu ke kampus. Dan 2023 semoga saya lulus tahun ini, amin. Oke, jadi ini perjalanan PhD yang artinya persiapannya nggak langsung tiba-tiba masuk. Tapi buat ibu-ibu yang udah masuk atau bapak ibu yang sudah, ini masih ada kesempatan gitu ya per hari ya kalau mau join supervision, karena sebenarnya syaratnya tidak terlalu sulit. Nah, kurikulum yang saya ambil atau yang saya jalani ketika join supervision ini di Fasilkom UI, saya ambil semua mata kuliah wajibnya, Medpen, filsafat, atau ada mata kuliah peminatan, semua saya ambil di Fasilkom UI. Kemudian research work di TU Darmstadt waktu itu ditransfer kredit sebagai studi mandiri, dan itu bisa karena waktu itu ada pandemi, jadi saya hanya studi mandiri 1. Niatnya waktu itu ada studi mandiri 1 dan 2. Cuma karena studi mandiri 2 waktu itu niatnya ada workshop yang tempatnya di Italia, tapi karena pandemi Italia juga parah banget waktu itu, jadi batal workshopnya, dan itu workshopnya ditunda tahun depannya, itu online, jadi sudah tidak bisa diakui sebagai studi mandiri bobotnya karena memang berkurang dari bobot yang seharusnya waktu itu direncanakan. Jadi saya hanya transfer kredit sebagai 1 studi mandiri. Research proposal saya susun, memang pas mau kita masuk S3 ada research proposal, tapi itu berubah ya, dan itu saya susun di 2 tempat juga, di Fasilkom dan saat ke TU Darmstadt saya diskusikan apakah ada perubahan. Iya, ada perubahan pada akhirnya, dan memang akhirnya apa yang saya jalani di TU Darmstadt waktu itu yang saya lanjutkan sampai sekarang. Jadi ada perbedaan antara yang direncanakan dengan yang dijalani, dan itu kan biasanya kalau riset proposal ini pada saat sidang ya, pada saat sidang proposal di finalisasinya gitu. Jadi memang waktu itu semester 2, semester 3 ada waktu untuk mempertimbangkan, topik besarnya masih sama, tapi mengerucutnya ke arah mana itu ternyata dari hasil kunjungan saya ke TU Darmstadt waktu itu. Dan untuk riset proposal saya sidangnya profesor saya di Jerman tidak ikut karena di Jerman nggak ada riset proposal gitu ya, nggak ada fase seperti itu, jadi langsung aja kalau di Jerman, bahkan kayak langsung 1 kali deh, jadi ketika udah mau submit disertasi udah langsung sidang gitu. Jadi profesor saya baru dilibatkan di seminar hasil untuk menjadi sebagai penguji ya di sidang seminar hasil, dan nanti sampai pra promosi dan promosi. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin ada joint supervision juga bisa disepakati apakah profnya mau ikut di akhir saja saat promosi atau tidak. Yang krusial kan di seminar hasil ya, kalau proposal kan memang hanya memastikan ini eligible atau tidak topiknya baik, dan kita kan research questionnya sudah disepakati dengan pembimbing, jadi beliau tidak ikut waktu itu riset, walaupun saya posisinya sidang proposal itu di Jerman waktu itu sidang proposal, tapi beliau tidak ikut. Apa bentuk kolaborasi risetnya antara saya dan pembimbing saya yang di TU Darmstadt gitu ya. Yang pertama tadi dalam hal penyusunan proposal, kan ini yang paling krusial ya. Sebenarnya dari pembimbing saya yang di Indonesia berharap prof yang di Jerman mengarahkan tertentu gitu, tapi beliau merasa enggak, terserah saya mau kemana gitu. Jadi ada mungkin profesor yang inginnya sesuai dengan yang apa beliau jalani, atau ya sudah lanjutkan nanti riset proposalnya disepakati disusunnya seperti apa. Kalau waktu ke DAAD, waktu saya
apply risetnya harus juga memberikan satu insight apa yang kira-kira menguntungkan dari pihak sananya gitu ya. Jadi namanya kolaborasi gitu kan harus mutual gitu. Jadi harus juga menguntungkan, sehingga saya juga kaitkan dengan proyek yang mereka jalani. Jadi saya juga mempelajari proyek yang di sana dan memang ada keterkaitan di antara riset kami. Research work-nya, nah ini variability modules dan software verification with key yang dikembangkan full di sana. Jadi ini yang saya explore langsung pada saat saya berkunjung ke Darmstadt gitu ya. Kemudian waktu di Jerman saya menuliskan paper bersama profesor saya dan menghasilkan satu paper yaitu variability modules for Java yang disusun berdasarkan variability modules. Dan ini juga untuk research paper waktu saya di Jerman, kebetulan pembimbing yang di Indonesia mengatakan, ya udah kamu aja sama proses yang di Jerman. Jadi waktu itu pembimbing yang di Indonesia memang tidak ikut menulis, tapi itu disepakati saja dengan pembimbing Bapak Ibu kalau ada joint supervision ada paper, apakah semuanya mau terlibat atau tidak gitu ya. Jadi waktu itu pembimbing yang di Indonesia mengatakan biar fokus saja, saya diskusi dengan prof yang di Jerman, jadi hanya berdua saja waktu itu authornya untuk research paper yang pertama. Dan next untuk jurnal ya, itu jelas melibatkan supervisor saya baik yang di Jerman ataupun yang di Indonesia, dan ini masih coming soon. Semoga segera publish. Oke. Bagaimana menjalani PhD di Jerman gitu ya, tentunya ada perbedaan karakteristik, ada perbedaan cara gitu ya. Yang pertama dari statusnya, kalau di Jerman itu bisa sebagai employee, bisa sebagai student. Jadi teman-teman saya di sana yang S3 satu grup itu semuanya sebagai employee dari profesor. Jadi dia tidak terdaftar sebagai student gitu ya. Jadi profesor biasanya punya hibah, punya dana, dan mereka dibayar untuk S3. Jadi fokus gitu, fokus untuk S3. Beda ya Bapak Ibu, kalau kita biasanya di Indonesia punya banyak tugas lain selain mahasiswa gitu. Kalau mereka semuanya fokus dan ini tapi nggak ada beda mau saya sebagai student atau employee, itu sebenarnya terserah mahasiswanya ya, apakah dia mau mengambil jalur student atau mengambil jalur employee. Karena saya beasiswa DAAD dan DAAD memintanya saya sebagai student, jadi saya harus mendaftar sebagai exchange student. Tapi saya tetap dapat working space di sana, dapat satu meja yang waktu itu isinya 2 orang, seberang saya isinya 5 orang, jadi ada 2, dan itu sebelahnya ruang profesor. Jadi memang satu grup itu ruang-ruangnya saling berdekatan gitu ya. Untuk working hours-nya kalau di sana sama sih, standar jam 8 sampai jam 5, tidak ada punishment keterlambatan, tapi nggak ada yang lembur. Jadi kalau saya lembur tuh malah aneh gitu ya, kadang pulang terakhir gitu misalnya, karena memang waktu ke sana sendiri nggak ada keluarga juga, ngapain pulang cepet-cepet, jadi pulangnya kadang terakhir. Kalau di sini kan kadang masih ramai dulu kalau lembur. Jadi memang mereka sangat tepat waktu, jadi udah datangnya pagi, pulangnya sore. Academic culture-nya bukan mahasiswa ya, PhD yang di sana juga sebagai asisten, biasanya asisten dalam pengajaran, menyiapkan soal, memberikan asistensi misalnya atau memberikan pengajaran, lalu bisa juga misalnya membantu riset dan membantu urusan, misalnya profesornya mau ada workshop atau apa kayak gitu, itu biasanya dibicarakan rutin di dalam satu meeting. Jadi ada kegiatan, memang satu lab itu kayak punya event sendiri, ya udah itu yang ngurusin ya satu lab. Jadi tuker-tukeran aja, besok kamu kuliah ini ya, diganti lagi tahun depan kamu kuliah ini, digeser seperti itu, termasuk dalam hal bimbingan ya. Jadi kalau bimbingan skripsi, bimbingan tesis itu juga di-share ke semua PhD studentnya gitu. Jadi agak berbeda juga dengan di sini misalnya yang udah di luar udah banyak sampingan kali ya Pak ya. Jadi jarang yang terlibat langsung dalam hal pembimbingan. Padahal itu kan sangat related dengan riset kita gitu ya. Jadi ada topik bimbingan yang di open seperti apa. Dan academic culture-nya tidak ngobrol selama working hours, ngobrolnya pas jam makan siang atau pas ada social event. Jadi ada social life-nya kapan, bukan jam kerja. Jadi awal-awal saya juga bingung kan, ini beneran ya begini atau saya yang salah gitu. Kan saya seruakan berdua ya, bisa jadi saya yang salah gitu. Ternyata di ruangan sebelah yang orangnya berlima atau berempat waktu itu memang nggak ada ngobrol gitu ya. Ya jam kerja ya bekerja saja, nanti ngobrolnya waktu makan siang gitu. Dan makan siangnya memang ditempuh dengan jalan kaki yang lumayan. Jadi sepanjang jalan kaki itulah ngobrol. Tapi menurut saya itu kita tetap mengetahui kok social life mereka seperti apa, kehidupan mereka seperti apa. Jadi nggak perlu ngobrol selama jam kerja, kita bisa mengenal dia, mengenal keluarganya, mengenal kehidupannya, karena itu memang disampaikan pada saat waktu social event. Atau ada juga misalnya nanti kita bikin event main bowling bareng gitu misalnya, atau ada event, jadi ada social event yang memang direncanakan ke rumah profesornya bareng-bareng gitu, dan disitulah terbuka tuh kan, atau bahkan bawa keluarga pas ke rumah profesor. Jadi ada hal-hal sosial yang memang muncul tapi berdua di luar akademik.
Jadi kalau di kampus mungkin kalau kita di sini bosen kali ya. Biasanya kita ketemu teman ngobrol di sana benar-benar ya udah jam kerja fokus aja gitu. Paling pada saat bikin kopi dan itu ngobrolnya nggak banyak. Jadi memang sangat dibelah, sangat terbagi antara akademik dan social life-nya. Apa sih benefitnya yang saya rasakan ketika saya mengambil join supervision ini? Yang pertama, saya bisa menghabiskan waktu di kedua universitas, di UI dan di TU Darmstadt gitu ya. Dan ketika kita berkunjung ke sana, otomatis kita akan mendapatkan resource ya dari sisi akademik ataupun dari sisi riset mereka. Jadi saya dapat repositori mereka, saya join juga di misalnya ada sistem apa gitu ya, saya juga dapat akun, saya dapat akses selama saya jadi mahasiswa sana, kalau mau ke perpustakaan juga boleh, atau buku-buku yang ada di lab, pokoknya kita mendapatkan semua resource-nya. Yang di UI juga gitu kan, kalau di UI kita dapat semua akses, begitu juga yang di sana. Jadi kita dapat resource-nya dari dua institusi yang berbeda, dan itu full akses, tidak dibedakan saya sebagai hanya visit sebentar dan mereka yang lama gitu ya. Sampai sekarang saya masih punya akses ke repositori. Kemudian yang kedua, ya kita mendapatkan exposure ya dari ada research culture yang berbeda dengan akademik perspektif yang berbeda. Jadi kalau di sini kultur risetnya gimana, di sana gimana, kayak tadi cerita, mereka tuh nggak pernah ngobrol loh, tapi reportnya rutin bulanan dan ruangan profesor selalu bisa diketok 24 jam selama beliau tidak tutup pintu gitu misalnya, atau ada tanda-tanda gitu ya yang kalau beliau tidak mau diganggu. Tapi artinya profesor selalu available ketika kita minta bantuan. Dan sebenarnya kalau di Jerman itu disebutnya supervisor itu sebagai dokter Vater, artinya bapaknya kita gitu. Jadi artinya supervisor itu tidak hanya membimbing kita, tapi beliau juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Ya kayak seorang bapak lah ya, kamu ada masalah apa nih? Jadi benar-benar nggak ada gap gitu kalau saya lihat ya antara teman-teman, apalagi manggilnya kalau misalkan nama-nama aja, jadi benar-benar nggak ada gap antara seorang pembimbing mahasiswa bimbingannya, tapi yang mereka tetap perform gitu saatnya memang harus perform. Jadi ada culture yang berbeda loh, dengan sedekat itu tapi masih ada rasa hormat, masih ada takut-takutnya juga ada gitu kan, masih walaupun dekat jadi nggak takut gitu, masih ada rasa. Dan akademik perspektifnya juga berbeda gitu. Kalau di sini mengejar ABC, kalau di sana apa gitu ya. Kalau di sana doktoral kalau mau lulus ya bilang aja saya mau lulus ya. Jadi di Jerman itu bisa S3 sampai 10 tahun dan tidak di DO gitu ya, karena memang nggak ada batas waktu, asal selama 10 tahun itu memang ada kerjaan ya, bukan 10 tahun terus 5 tahunnya diam aja, itu pasti kan ditanyain. Tapi selama memang ada yang kita kerjakan itu biasa, boleh-boleh saja, kecuali ada funding yang terbatas, beasiswa atau fundingnya terbatas 4 tahun, nah itu biasanya baru dibatasi, itu akademik culture yang berbeda. Jadi kalau mau ngejar sebanyak, tidak ada syarat jurnal juga untuk publikasi. Jadi selama misalnya udah paper dan dirasa cukup oleh profesornya, ya udah silahkan sidang disertasinya begitu, selama tulisannya juga sudah ready. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting juga ya, kita membangun network gitu ya, international network dan collaboration, artinya harapannya tidak selesai sampai joint supervision ini selesai, tapi terus berlanjut gitu ya, walaupun sudah selesai joint supervisionnya, bagaimana kita bisa saling terus komunikasi, bisa saling memberikan apa ya, report dari progres kita gitu ya. Dan ini network ini kan berkembang, jadi kalau prof saya punya network lain, saya juga jadi dapat tuh network dari prof saya gitu, karena prof saya membawa saya, kayak misalnya saya tiba-tiba, loh kok saya tiba-tiba diminta jadi reviewer di satu conference ya, yang conference-nya menurut saya itu wow gitu kan, misalnya kayaknya kita aja belum tentu nyampe loh misalnya, tapi karena kita terekspos jadi dapat networknya. Dan oh ya mungkin satu kali rekomendasi, tapi tahun depannya kok diminta lagi ya gitu, berarti kan sudah bukan rekomendasi lagi, tapi memang oh iya kita dianggap oh ya bisa loh misalnya jadi reviewer di situ. Jadi dapat networknya semakin luas, dan itu yang kita harapkan jangka panjang juga untuk Fasilkom ya Pak Hari ya. Artinya ada network, ada kolaborasi riset secara internasional. Nah, topik riset saya seperti apa? Saya paparkan sedikit ya. Riset saya tadi saya di Reliable Software Engineering, lebih khususnya di Software Product Line Engineering. Riset ini memang di Indonesia belum banyak ya, jadi memang ini berasal dari Eropa. Nah, itu kenapa saya juga akhirnya membidik Jerman sebagai negara di mana saya melakukan joint supervision. Di software product engineering ada satu pendekatan lagi namanya Delta Oriented Programming, itu juga dulu postdoc-nya profesor saya yang mengusulkan Delta Oriented Programming ini. Jadi memang di sana sumbernya gitu ya, dan ada satu language yang mereka kembangkan, nama language-nya Abstract Behavioral Specification. Ini topik riset yang
dijalani di lab kami juga saat itu. Jadi saya pikir saya ke sana saya akan mendalami si ABS ini. Saya akan lebih dalam, saya akan menggunakan ABS ini lebih dalam lagi gitu ya. Ternyata pada saat saya berkunjung ke sana, mereka sedang membuat satu konsep baru yang namanya variability modules gitu, yang mereka kembangkan di atas ABS. Dan pada saat itu saya mengusulkan, karena saya dikasih masalah, terus saya dicoba disuruh menyelesaikan solusinya seperti apa, saya usulkan dengan menggunakan Java yang memang sudah lebih common di Indonesia. Saya tahu ABS, mahasiswa kita juga banyak yang pakai ABS, tapi Java tentu lebih dikenal luas lagi kalau di Indonesia. Jadi akhirnya Prof saya bilang lanjutkan aja kalau emang mau di Java, atau Java lebih banyak dikenal di Indonesia gitu ya. Akhirnya sampai bukan berbasiskan VMG atau Variability Module for Java. Jadi saya menyusun satu model driven approach ya, model driven software engineering berdasarkan berbasis delta-oriented programming. DOP-nya tadi yang dari Jerman. Lalu saya mengusulkan ada extension modeling, di sini ada FML-DOP. Ini adalah usulan untuk memodelkan variability dengan ML, dan di domain implementasinya atau implementasinya saya usulkan dengan VMG yang saya konsep waktu saya di Jerman waktu itu. Dari ketiga poin ini, kuncinya saya membuat satu pemodelan baru, dan dari model ini disusun mekanisme model transformation-nya seperti apa. Jadi dari model bisa di-generate jadi source code, dan ketika source code-nya sudah ada, kita bisa men-generate variasi produk. Jadi software produk lain itu dari satu source code kita bisa menghasilkan variasi produk yang banyak. Biasanya dipakai di pabrik-pabrik ya, kalau mau bikin sampo gitu, sampo anti ketombe, sampo anti rontok, sampo apalagi anti kusut. Nah itu kan pasti ada bahan-bahan yang sama dan ada bahan-bahan yang berbeda, dan itu yang dianalisis di software product line engineering. Dan itu sudah itu kan konseptual ya, kalau di S3 kan level risetnya konseptual, artinya saya menyusun konsep-konsep ini dulu gitu yang diterapkan di satu framework namanya Prices IDE, jadi integrated framework untuk web-based product line development based on Eclipse and DOP. Jadi di sini di Jerman sebenarnya software product engineering itu langsung dipakai di industri, karena mereka sudah dekat sekali ya, bahkan industri itu kasih funding. Jadi bisa juga beasiswanya kalau kuliah di Jerman dari industri, dan case study-nya dari industri, tapi di Indonesia kan belum dekat itu ya kolaborasinya gitu ya Pak. Jadi akhirnya kita ambil case study-nya untuk di Indonesia untuk web application, sehingga pengembangannya adalah untuk web-based product line. Dan tools ini diimplementasikan di Eclipse dan di OP. Ini juga banyak mahasiswa ya, mahasiswa skripsi dan tesis yang mengembangkan toolsnya atau menguji konsep yang saya usulkan, beneran bisa nggak sih konsep ini diimplementasikan atau diaplikasikan gitu ya. Sehingga saat ini dari kami, tim riset kami, jadi bukan saya sendiri, menghasilkan tools yang disebut dengan Prices IDE. Jadi bisa cukup digambar-gambar langsung jadi websitenya, bisa dilihat lebih lanjut di amanah CSUI ACID. Oke, ini beberapa publikasi saya yang saya sendiri ya, bukan saya sebagai second author atau saya sebagai third author. Dari semua publikasi ini tidak semuanya mencantumkan pembimbing yang di Indonesia ataupun yang di Jerman. Jadi langsung ada kalanya saya hanya dengan yang di Indonesia saja, seperti di poin 1, 2, 3, 5, atau sama profesor saya yang di Jerman yang ketiga saja. Artinya pada saat membuat paper disepakati, Prof kita mau bantu berapa nih gitu ya. Atau Prof saya memang satu paper yang pada saat saya di Jerman, dan memang saat itu niatnya mau langsung ke jurnal gitu. Jadi profesor saya langsung mau chip in ke jurnal, tapi ternyata ketunda-tunda jurnalnya gitu ya, sampai akhirnya belum bisa publish sampai sekarang. Jadi waktu itu memang sudah komit, oke jadi saya bantu di mana nih, oke satu paper dan satu jurnal gitu ya, karena memang ketika profesor sudah komit akan membantu kita menulis gitu ya, itu tulisan saya beneran dilihat dari huruf, setiap kata, setiap kalimat dibongkar gitu ya, dan dikritisi. Jadi artinya saya benar-benar mendapatkan langsung cara beliau menulis itu seperti apa. Bahkan saya sempat di feedback secara langsung, ya coba kamu lihat paragraf ini, apa masalah dari paragraf ini, paragrafnya harus sudut pandangnya begini. Jadi sampai akhirnya pas jurnalis saya agak deg-degan gitu ya, agak deg-degan mau, kadang untuk paper kan pede aja, saya baru draft langsung kasih gitu ya, ternyata oh ada ekspektasi lebih nih, mungkin standar penulisan di sana memang lebih tinggi, jadinya pas jurnal mau kasih ke beliau aja saya proofread dulu gitu, proofread bayar ya, proofread yang bayar untuk bisa dibaca profesor saya gitu. Artinya untuk memastikan jangan sampai kesalahan kecil itu tertangkap di beliau gitu. Artinya ketika kita ada joint supervision ini
ada kualitas yang harapannya bisa ditingkatkan gitu ya dari kolaborasi. Jadi ketika join nulis paper bukan hanya namanya aja ketemu berdua nih, tapi saya juga mendapatkan ilmu, mendapatkan cara beliau melihat tuh kayak gini, kayak di gambar ada garis miring sedikit, nah beliau langsung minta perbaiki tuh, ini coba garisnya bisa dibuat geser sedikit atau ada source code yang saya tampilkan. Nah hal-hal seperti itu yang juga menjadi perhatian, karena itu juga kalau kita dapat reviewer kadang mereka reviewnya juga sampai detail kan ya, ada kesalahan kecil pun mereka lihat. Jadi kalau di paper yang ketiga ini saya nggak pakai proofread berbayar lagi karena sudah di proofread langsung sudah ada yang detail gitu ya. Tapi kalau yang biasanya kalau sama teman-teman Indonesia yang 1, 2, 5, kalau yang keempat itu tutorial ya, kita demo di satu conference, kami demonstrasikan toolsnya. Jadi itu selama 6 jam. Jadi kita ngajari kayak bener-bener tutorial gitu ya. Jadi 3 jam. Dan waktu tutorial ini online. Jadi di Kanada waktu itu conference-nya dan online. Kanada sama Indonesia waktunya berbedanya cukup jauh ya Bapak Ibu. Jadi mulai jam 9 malam sampai tengah malam itu dengan posisi kita kasih tutorial non-stop ngomong terus. Jadi challenging sekali. Jadi dari semuanya ini semua online. Kecuali yang pertama saya masih bisa hadir conference offline. Jadi memang PhD yang luar biasa karena jarang ketemu teman-teman, jarang ketemu tim riset lain, begitulah. Yang terakhir ini book chapter, ini juga cukup lama dikerjainnya tapi baru publish tahun ini 2023. Oke, jadi ini satu quotes yang saya dapatkan, you cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Jadi, aduh ada yang batuk. Jadi kita udah mulai, misalnya S3, kita sudah mulai S2, kita nggak bisa mengubah gimana kita mulai kemarin, tapi sekarang saat ini di mana posisi Bapak Ibu semester 1, 2, 5, 6, 7, 8 atau berapapun, ya kita masih ada kesempatan untuk mengubah akhir cerita S3 kita gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya dan bisa mendapatkan insight dari apa yang saya sampaikan. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Rida dan Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Maya, luar biasa ini. Ceritanya seru gitu ya. Dan dibalik tadi benefit yang sangat menarik, ada kekayaan resources gitu ya yang bisa kita dapatkan, terus networking gitu ya, tapi dibalik itu persiapannya juga lumayan ya, belum nanti cari beasiswanya, kemudian tadi mencari profesornya gitu, memang sesuatu yang luar biasa ya, perjuangannya juga harus luar biasa. Baik, teman-teman yang di sini maupun yang tergabung online, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman di sini mengajukan pertanyaan, bisa langsung ke Mbak Maya, atau yang online mungkin lebih prefer kalau lewat kolom chat, dipersilakan boleh. Atau ke Pak Hari juga boleh ya Mbak? Boleh. Ada satu Mbak. Oh iya, ini sudah ada di Mas Hari atau pertanyaan? Oh bukan. Oh iya, ini. Gimana? Saya mulai. Ya. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Sini aja Pak, biar kedengaran. Ya menarik ya, tadi yang disampaikan Mbak Maya itu di tahap rencana mau mengambil program S3. Nah itu berapa lama sebenarnya waktu itu Mbak Maya memutuskan ya, mulai dari persiapan sampai kemudian mantap mengambil S3. Nah karena kan ada kecenderungan sekarang tuh, wah ada masa S3, join yuk, tiba-tiba aja, tiba-tiba aja langsung join gitu kan. Ketemu supervisornya saja barangkali cuman ya lihat aja mungkin ya di website universitas gitu ya, atau di fakultas, langsung japri ingin S3. Menurut Mbak Maya seperti apa ini? Merefleksikan yang Mbak Maya lakukan waktu itu ya untuk bersiap mengambil program S3 dengan ya artinya beberapa ya orang ya yang selama itu mengambil S3 ya hanya karena ada chance mengambil program S3 dan mengambil begitu. Gimana menurut Mbak Maya? Kan ada masukan gitu ya. Ya, kalau persiapan saya waktu itu memang diminta kan S3 ke luar negeri ya Pak ya, karena di Fasilkom, jadi harapannya memang S3-nya ke luar negeri gitu. Tapi karena saya ada beberapa pertimbangan gitu, sehingga saya mencoba boleh nggak ya kalau S3 di dalam negeri, tapi nggak ujuk-ujuk saya
daftar S3 dulu, artinya saya menyusun strategi dulu, oke gimana nih supaya saya bisa S3 di dalam negeri tapi dengan ada kualitas yang lebih juga gitu dibanding saya S3 di dalam negeri, ada exposure. Kan sebenarnya kenapa sih harus S3 ke luar negeri? Harapan dari kita kan dapat exposure ke dunia internasional gitu ya, ke profesor di sana, dan memang sudut pandang riset mereka tuh lebih luas gitu dibanding kita misalnya di Indonesia aja nih kan kita nggak tahu secara internasional tuh state of the art seperti apa. Jadi akhirnya saya coba atur strategi dulu gimana ya. Saya mendaftar S3 di UI tapi saya juga dapat exposure. Waktu itu sempat ada opsi waktu prof saya buka project tahun berapa saya lupa, ada dapat grant gitu kan ya. Biasanya kalau profesor dapat grant itu kan langsung cari PhD student. Nah, saya sempat tanya, mungkin nggak saya ambil skemanya prof ini tapi saya bolak-balik gitu Indonesia Jerman gitu ya. Ternyata waktu itu profnya bilang, oh nggak mungkin kalau misalnya kamu ambil skema ini dan diterima ya harus full PhD di Jerman gitu. Dan dengan ceritanya kan takut dulu ya di Jerman bisa sampai 10 tahun gitu misalnya. Sebenarnya ada ketakutan juga gitu ya. Dan itu bukan karena kadang-kadang bukan karena jelek ya Bapak Ibu ya, tapi kadang memang dia kerjanya bagus dan sebagai employee kan, kalau employee kerja bagus kadang diperpanjang terus gitu. Oh funding kita habis, ada funding lagi gitu. Terus orangnya juga senang kan kerja juga digaji. Dan employee di sana dapat gaji yang lebih besar dibanding beasiswa. Karena employee di sana pajaknya 40%. Jadi kalau cukup besar, jadi emang secara nominal gaji lebih besar, tapi pas dipotong yang masih lebih tinggi sih. Dan ada progresif ya, kalau beasiswa kan tetap aja setiap tahun. Jadi karena skema yang tadi nggak mungkin, akhirnya saya coba skema kedua, Prof kalau saya S3 di UI, Prof mau nggak bimbing saya? Terus beliau, saya juga jelaskan kenapa saya pro S3 di UI dan lain-lain. Profnya mau kan, ya sudah ketika saya dapat profnya mau, yang dari UI, kami gitu ya, dari Fasilkom mau S3 di UI kan juga prof yang di UI, ngapain saya bimbing kamu misalnya gitu ya, dalam artian cari yang di luar aja gitu, supaya memperkaya khasanah di Fasilkom misalnya gitu kan. Jadi akhirnya di UI juga ada yang bersedia menjadi pembimbing saya, akhirnya saya dapat 2 pembimbing yang bisa mengantarkan saya ke SIMAK waktu itu Pak. Tapi itu persiapan daftar UI-nya. Persiapan di luar itu saya juga kursus IELTS, ambil IELTS karena saya tahu beasiswa itu biasanya menyarankan IELTS atau TOEFL gitu ya. Jadi dan itu persiapannya nggak bisa mendadak. Artinya IELTS TOEFL itu berlaku hanya 2 tahun, tapi kita nggak bisa tes karena pas tes belum tentu mencapai misalnya requirement yang diharapkan gitu ya. Bisa sekali. Saya sempat expired sih, TOEFL-nya sempat expired karena nggak dipakai-pakai. Tapi akhirnya yang kedua kepake IELTS-nya gitu. Jadi pas ada lowongan beasiswa dibuka, itu ya udah langsung daftar. Jadi waktu saya mendaftar beasiswa di AAD, saya belum mulai S3 di UI. Jadi 2018 saya baru mulai 2000, tapi saya sudah punya LOA di UI. Makanya jadinya kecepatan ke Jerman di semester 2 karena saya daftar di AAD-nya sebelum saya mulai kuliah tapi sudah diterima gitu ya, dan ke DAAD. Dan saya juga belum dapat beasiswa di Indonesia. Jadi saya bilang ke DAAD, mungkin nggak saya juga dapat beasiswa untuk kuliah saya di UI. Nggak besar kok dibandingin DAAD betul biasa-biasa. Jadi saya ajukan proposal itu, dan setelah saya dari Jerman ternyata DAAD nawarin gimana yang di UI, jadi mau dibayarin nggak? Oh ternyata saya udah dapat yang beasiswa yang di UI kan. Jadi saya bilang oh nggak usah yang di UI, saya sudah dapat beasiswa lain. Jadi artinya kita coba aja kalau sudah punya berkasnya kayak IELTS, hal-hal yang susah gitu ya Pak. Misalnya kayak IELTS TOEFL tuh kadang nggak ada waktu, karena mereka juga kan ada antrian ya untuk ambil tesnya aja, terus ada waktu sampai hasilnya keluar. Jadi persiapan non akademisnya gitu juga dipertimbangkan. Cuma yang ke Jermannya agak mendadak karena pengumuman Maret April, saya harus berangkat Agustus, nah itu agak-agak wah ternyata udah harus berangkat ya. Jadi ibaratnya persiapan di situ sih yang waktu itu agak kurang. Iya, saya dulu waktu ke US itu kan September masuk. Itu saya dapat informasi itu awal tahun memang, jadi sekitar Maret. Iya benar, berarti sama ya Pak ya, kurang lebih sekitar itu. Tapi menarik tadi yang disampaikan Mbak Maya, itu yang keputusan diterima DAAD ya beasiswanya, expirednya berapa tahun? Harus langsung diambil Pak. Oh harus langsung. Jadi makanya pas DAAD saya bilang boleh nggak saya ditunda? Nggak boleh, harus berangkatnya. DAAD agak strict ya, bahkan saya harus ikut kursus yang 2 bulan setiap hari di Jerman selama. Padahal kan saya sama profesor saya nggak ada kebutuhan berbahasa Jerman. Apalagi saya cuma setahun. Kalau teman saya mungkin yang 4 tahun, mungkin ada kebutuhan ngajar mahasiswa yang harus bisa bahasa Jerman. Tapi saya dianggap sama dengan mereka semua. Jadi saya berangkat Agustus 2 bulan itu saya nggak riset sama sekali. Les bahasa dari pagi sampai sore. Dan itu beneran tiap hari. Sampai bahasa Inggris saya lupa. Sampai kepleset. Jadi waktu ketemu profesor saya ngomong bahasa Inggris. Bahasa Jerman ya? Kecampur Pak, ya kecampur bahasa Jerman gitu. Jadi ada strict ya Pak, nggak bisa ditunda. Cuma kalau UI waktu itu kan bisa ditunda ya, habis keterima SIMAK UI kita bisa tunda setahun. Dan itu beneran pas ditunda setahun. Kalau saya nggak dapat beasiswa tuh udah habis tuh gitu Pak. Jadi alhamdulillah dapat
untuk di UI-nya juga tuh dapat Desember, udah deket banget sama Januari. Oke, ya, jadi ya penting ya tadi yang disampaikan Mbak Maya tadi, karena exposure ke dunia internasional untuk mahasiswa S3 itu kan memang satu kemestian ya, karena memang salah satu persyaratannya itu kan jurnal internasional ya, bisa menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional, minimum kalau di UI itu satu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa punya peluang, itu kan bisa lebih ya, bisa lebih. Nah, itu artinya apa? Kemampuan bahasa Inggrisnya memang harus bagus lah, kayak gitu ya, harus bagus. Nah, artinya itu bisa dijadikan satu persiapan gitu kan, satu persiapan. Jadi daripada langsung masuk begitu ya dengan ya mungkin kemampuan bahasa yang rata-rata lebih bagus lagi, dipertajam lagi kan. Nah, ini teman-teman juga sebenarnya selain TOEFL, kalau Anda merasa masih perlu memperdalam lagi, itu sebenarnya di salah satunya ya di FIB itu ada namanya academic research writing ya kalau nggak salah, English research ya. Yang berkaitan dengan bagaimana menulis penelitian dalam bahasa Inggris. Itu ada spesifik programnya, ya, program spesifik untuk akademik lah ya, untuk akademik. Termasuk di IELTS itu menarik ya, sampai bagaimana kita itu menarasikan figur itu ada ininya. Saya karena dulu pernah ambil gitu ya, tapi saya nggak ngambil IELTS-nya, kalau nggak salah preparation-nya nggak salah. Itu memang ada modulnya kan. Yeah. Artinya kalau misalnya IELTS seseorang itu tinggi, itu sebenarnya untuk kebutuhan akademik udah memadai sih sebenarnya kan. Ya artinya udah cukup lah gitu. Nah, jadi saya pikir itu salah satu bahan persiapan yang bagus untuk mahasiswa S3 itu memang English ya, karena sayang sekali kalau misalnya banyak resource gitu ya, UI aja udah langganan berapa database tuh, ya kan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dan optimal kan sayang kan, karena lagi-lagi untuk mengakses itu dan membuka dan menganalisisnya kan perlu keterampilan bahasa kan. Jadi kalau itu menguasai enak itu ya. Plus barangkali keterampilan teknis gimana Mbak Maya? Terkait ini kan mahasiswa PhD dokter kan, apalagi yang memang bidang kajiannya kan misalnya di CS-nya ya. Nah, itu ada saran nggak kira-kira ya? Mungkin ada yang sudah ya idle berapa lama gitu ya, mungkin karena struktural atau apa ya kan, kemudian ada masanya di S3 itu kan harus di refresh kembali itu. Kalau yang istilahnya memang dari ranah akademik ya nggak perlu istilahnya improvement yang terlalu tinggi ya, karena memang sudah sehari-harinya di sana. Itu gimana? Mungkin Mbak Maya ada saran? Ya, kalau aspek teknis ya Pak ya, aspek teknis itu perlu sekali belajar gitu. Kayak di sini misalnya kalau di sini saya udah tahu nih topik yang saya teliti, mungkin udah kita jalani, tapi begitu ke Jerman misalnya saya berhadapan dengan tools yang baru, dengan software yang baru, dan itu memang ya jadi belajar juga banyak hal terkait teknis ya. Saya harus memahami, apalagi kalau saya lebih tepatnya ketemu hal yang baru ya, jadi yang belum pernah saya lihat sebelumnya gitu sih. Karena kan lebih ke formal method sebenarnya kalau PMI saya yang di Jerman waktu itu ya gitu. Tapi ketika kita tanya mungkin perlu menyelam ke sana, nggak usah kamu baca dulu aja. Jadi memang diekspos terhadap tersebut, tapi akhirnya kalau mau dalam nanti agak jauh misalnya gitu Pak. Jadi memang perlu kemampuan teknis yang kurang lebih kita sudah punya basicnya kuat sih kalau mau ngambil topik gitu ya Pak. Jadi jangan yang sama sekali baru, karena profesornya juga nggak menyarankan kalau saya harus memaksa misal banting setir ke arah formal method yang kalau di sini mata kuliah formal method hanya ada satu ya, metode formal itu pilihan. Jadi itu masih jauh banget kalau di sana master sama sarjananya sudah banyak ekspos terkait hal tersebut. Jadi memang prof saya nggak menyarankan untuk
saya mengambil riset ke arah sana. Jadi teknik boleh belajar, tapi jangan yang kita nggak tahu sama sekali gitu sih, karena kalau kita nggak tahu dasarnya pasti akan kesulitan. Tapi kalau di S3 juga saya lebih banyak banyak banget belajarnya gitu, banyak hal yang lebih nggak taunya sebelum ngambil S3, jadi memang harus nggak pernah merasa cukup sih, karena mungkin kita udah, kalau di Indonesia kan kebanyakan yang join S3 yang udah punya pengalaman gitu ya Pak Bu ya, udah entah pengalaman di industri, pengalaman riset, atau pengalaman sebagai dunia akademik, jadi merasa oh saya udah banyak nih pengalaman, jadi pas mau belajar tuh kayak kayaknya nggak usah dibelajar, atau malas, atau kita udah lupa cara belajar dulu gimana ya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya harus dipaksa, jadi kita harus memaksa diri kita belajar, memahami resource yang baru, dan jangan takut aja pas ketemu yang baru. Kalau kita belajar akan tetap bisa gitu. Karena kalau di luar negeri pada muda-muda semua sih Pak S3 itu, jadi kayak saya sama teman dari Indonesia tuh kaget kan waktu DAAD kan kita ketemu sama semua waktu kursus bahasa itu kan semuanya ketemu ya sama dari berbagai negara, semua negara ketemu di situ gitu, dan ternyata cuma kami yang udah berkeluarga misalnya gitu, mereka kan kaget gitu kan, oh semuanya udah berkeluarga misalnya gitu, karena mereka benar S1, S2, S3, jadi di bawah 30 beneran, mostly di bawah, sementara kita mungkin baru mulai di atas 30 gitu Ibu. Jadi agak jauh memang kayak tadi Pak Hari sampaikan, udah kelamaan di luar, jadi pas balik ke kampus mungkin agak-agak mau belajar takut atau bingung, nah itu aja dilawan aja. Tapi memang kalau ngerasa kejauhan ya kita bilang, saya udah nggak bisa nih, mungkin langsung geser aja. Saya juga geser topik ada kok. Jadi yang saya propose sekarang nggak sama dengan yang waktu di awal, beda dikit sih. Re-engineering sama engineering, jadi nggak jadi ambil re-nya. Re-nya dikeluarkan dari aspek engineering-nya itu aja gitu. Karena itu juga kan makanya di Fasilkom ada proposal gitu ya Pak Hari ya. Artinya nggak kayak langsung di Jerman tuh Bu langsung masuk udah ya toh. Nggak ada proposal, nggak ada tahap 1 tahap 2 langsung final defense. Iya Pak, dan kayaknya tapi yang dipresentasikan sih nggak satu disertasi ya. Jadi kayak teman saya yang defense S3 waktu itu, yang dipresentasikan hanya satu bagian disertasinya. Jadi tapi beliau menyampaikan ini cakupan disertasi saya 1, 2, 3, 4, tapi yang di-present saat sedang itu. Nah, jadi kayak memang sudah ada quality assurance-nya mungkin dari profnya langsung atau dari bukunya gitu. Jadi saat presentasi itu nggak semuanya dipresentasikan. Prosesnya itu mungkin ya. Prosesnya itu betul, dan selama sudah publish paper ya, kalau di sana jurnal mereka nggak mewajibkan. Jadi selama paper dan itu memang di conference yang oke, itu kan udah dapat review ya soalnya dari itu kan. Jadi ketika papernya udah dirasa cukup, gitu, pas jurnal malah kaget kan kalau saya, oh kamu harus jurnal. Jadi mereka agak kaget gitu karena memang kan susah jurnal, karena mungkin ya kalau Jerman nggak kenal Q1, Q2, Q3, Q4, tapi yang mereka kenal ya conference yang bagus, jurnal yang bagus, jadi nggak terlalu melihat Q1 apa itu Q1, Q2, Q3, Q4 itu. Jurnal yang mereka mau di computer science ya jurnalnya susah kalau memang mau jurnal yang levelnya ya. Kalau di topik saya misalnya kalau saya baca jurnal itu kan prof yang nulis gitu kan ya, saya juga merasa bisa nggak ya kayak gitu sih awalnya gitu sih Pak. Jadi memang ada quality yang dari awal udah langsung dipasang segini yang kita harus achieve gitu. Jadi itu sih yang membantu saya dari awal. Tujuan jurnal kita cuma satu dari saya ketemu Prof gitu, jurnalnya ini ya, jadi belum nulis belum apa, kita ke jurnal ini ya, jadi emang ini yang topiknya sesuai sama topik, jadi baru tahu nih research question ya, belum ada barangnya, tapi jurnalnya ke sini ya, jadi sampai sekarang jadi masih menuju ke jurnal yang sama, dan itu nggak dilihat Q1, Q2, Q3, pokoknya jurnal ini cocok dengan topik yang kamu usung gitu. Menarik ya. Jadi coba dari awal saya mau jurnal ini gitu. Bukan habis jadi baru dari awal. Iya, jadi dari awal makanya sudah diarahkan gitu supaya saya juga terarah gitu. Oke, ke jurnal yang ini sehingga sudut pandangnya harus ke topik yang memang spesifik ke jurnal tersebut. Karena ada scope ya. Di jurnal kan ada scope-nya tuh. Ada scope-nya, terus proses review-nya seperti apa. Kan kita tahu tuh biasanya kalau kita kenal di domain kita itu biasanya tahu kan ya, oh ini misalnya dari dari grup apa gitu ya, atau asosiasi siapa yang mengelola, jadi kita tahu tuh orang-orangnya tahu. Betul, iya betul Pak. Saya sempat malah jadi reviewer jurnal Pak, reviewer jurnal top. Jadi karena saya hadir di conference dan ada prof yang memang lihat saya presentasi, terus mahasiswa Fasilkom kebetulan jadi mahasiswanya beliau, itu juga karena dari conference itu ya, jadi ada yang dapat pembimbing karena datang ke conference, dan karena conference kita udah spesifik banget software product line conference, kan topiknya software product line engineering, jadi udah semua orang tuh ada di situ, dan tiba-tiba kok saya bisa jadi diminta review jurnal ini ya,
yang saya aja mau masuk ke situ aja takut gitu kan. Ternyata ditelusuri ya itu dari network tadi. Ternyata beliau pernah lihat saya presentasi, terus beliau lihat track record publikasi saya seperti apa, dan topik itu emang sangat relate dengan publikasi saya gitu. Jadi emang beneran itu emang topik saya banget, bener sih. Tapi kan untuk orang lain menemukan itu topik saya kan sebenarnya nggak mudah ya. Jadi kalau nggak ada kenalan, kalau nggak ada networking, dan itu ya didapatkan dengan kita mempublish ke conference yang memang tepat gitu. Jadi kadang review paper saya 6 halaman, reviewnya belasan halaman. Itu kan artinya kerjaan kita benar-benar dibongkar habis gitu ya. Kan biasanya kan ada 3 reviewer, 1 reviewer bisa ngasih 4 halaman. Padahal itu paper ya, bukan jurnal gitu. Jadi akhirnya saya malah ketagihan submit ke situ. Artinya, oh ya berarti saya mau submit ke tempat yang pas nih, saya dapetin feedback kayak gitu. Dan bisa juga Bu dari conference, misalnya Ibu ketemu orang conference, terus mau nggak kita join supervisi gitu kan, tapi biasanya dia ngomong bisa dari supervisornya, dari Pak Hari yang menyampaikan, itu kan dari conference itu kan, jadi minimal kita sudah pernah submit di conference tersebut, publish, jadi mereka sudah tahu, oh ya kita emang topiknya relate sama mereka, dan biasanya kalau join supervision sih nggak sesusah admission ke university ya, kalau profnya oke ya udah jalan. Iya, ya menarik sih. Apalagi memang kayak misalnya untuk yang jurnal ya, atau yang conference itu kan ada yang bukan double blind ya sifatnya. Kalau double blind itu kan kita tidak sama-sama tidak tahu gitu. Tapi memang ada jurnal-jurnal tertentu tuh yang memang kita ingin tahu siapa yang mengirim, siapa yang mengirimkan artikel itu. Jadi si editornya itu biasanya paham, oh ini si siapa nih, Prof nih dari grup mana gitu ya. Itu sebenarnya dengan mekanisme itu di satu sisi sih walaupun transparan prosesnya, jadi dari sisi kualitas kita jadi tahu juga kan, oh ini dari grupnya sini nih risetnya ini, itu biasanya lebih oke juga gitu ya. Bisa untuk di mungkin di area tertentu ya, riset area tertentu itu bisa dijalankan. Nah, cuma memang untuk sekarang kan konferensi itu kalau di Fasilkom ya, di UI, di program doktor di UI kan tidak lagi menjadi syarat ya kalau di conference. Jadi memang dari dulu beberapa tahun yang lalu itu yang menjadi syarat memang jurnal sebenarnya. Ya. Kalau yang conference memang tidak. Padahal memang bisa aja sebagai tambahan ya, tambahan pengalaman bagi mahasiswa doktor itu untuk hadir di conference. Ya walaupun tidak tidak bisa diklaim sebagai luaran publikasi ilmiah ya kan. Tapi itu sebagai experience ya, research experience, so you can present your result, research result itu memang di conference. Nah, saya dulu pengalaman tuh presentasi pertama saya di konferensi internasional itu memang waktu S3 justru. Oh, iya. Justru S3. Jadi S2 malah belum ya, maksudnya kalau yang level internasional konferensi nasional itu pernah ikut. Kalau nggak salah pernah ikut senati bolak-balik dulu. Jadi seminar nasional aplikasi apa Rik? Yang UII punya ya. Itu udah berapa kali bareng Pak Rizal. Udah berapa kali itu. Ya, jadi tapi memang jadi punya networking kita, ya tahu orang-orangnya gitu. Nah, jadi kalau saya sih pribadi ya menyarankan teman-teman selain target jurnalnya diamankan dulu ya, maksudnya diamankan tuh punya waran ya, wajibnya dipenuhi dulu ya kan. Nah setelah itu baru ya, nambah artikel silakan ya, artikel jurnal silakan, plus ya kalau bisa diambil bagian dari risetnya itu untuk di-share di conference, di international conference ya. Yang memang nanti pilih yang memang sangat berhubungan dengan area risetnya, sehingga Anda bisa terekspos dengan big names di area Anda, ya kan? Betul. Saya waktu itu ketemu namanya Richard Felder, dia itu tokoh learning style-nya di engineering, waktu hadir di ESE conference di Atlanta. Saya lihat, saya
sempat diam sejenak. Ini kan Richard. Berpapasan aja nggak salah. Ya waktu masih culun dulu. Belum berani negor ya Pak, belum berani negor. Iya, apa namanya? Ini si Richard Felder nih, aku bilang kan, maksudnya kita diskusi tentang gagasan dia gitu kan, paper-papernya kita baca gitu kan. Ketemu orangnya langsung kan beda gitu kan. Apalagi kalau misalnya Anda sempat diskusi sama dia gitu langsung kan, itu pasti experience-nya berbeda. Betul Pak. Nah jadi ya mungkin silakan aja kan, nanti diambil ya bagian dari penelitian itu kan. Cukup lah untuk international conference. Sementara untuk yang porsi untuk jurnal jadi jangan kebalik ya. Jadi international conference dulu. Nah, nanti Anda kehabisan bahan gitu ya untuk jurnal, jangan juga. Gitu. Jadi fokus yang wajib ya, setelah itu silakan untuk build network gitu ya. Oke, menarik ya. Mungkin dari teman-teman yang hadir silakan ada pertanyaan nggak? Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dari Mas Ejo Imandika. Ditanya katanya apakah memungkinkan untuk mengambil data atau observasi di organisasi luar negeri jika hanya mengikuti program visiting yang jangka pendek saja, atau apakah memang harus perlu mengikuti program double degree-nya? Oke. Iya. Siapa tadi? Mas Ejo. Oh ya, Mas Ejo. Tadi saya di awal saya sampaikan ya ada 2 skema, memang apakah bisa double degree atau enggak gitu ya. Jadi ada bisa sebagai visiting researcher saja bisa Pak. Jadi atau bisa sebagai researcher saja, mau stay aja gitu ya selama kita dapat agreement dari supervisornya. Jadi di dalam joint supervision ini apakah kita diperbolehkan atau tidak? Yang pertama, apakah supervisor kita mengizinkan kita mengakses resource di sana atau tidak gitu ya. Jadi kalau diizinkan tuh bisa saja, baru kita lihat di level universitasnya. Jadi kalau supervisornya sudah oke, oh iya boleh kayak DAD itu minta syaratnya supervisornya sudah harus bersedia memberikan resource. Bahkan kalau yang di DAD kita pasti mendapatkan working space gitu, karena kalau di Jerman kan harus ada space untuk PhD student ya, jadi harus ada apakah masih ada slot dan hal seperti itu bisa ditanyakan langsung ke supervisornya. Dan biasanya supervisornya mengizinkan atau tidak kan melihat dari track record kita ya, apakah topik kita memang profesor juga mereka itu pengetahuannya luas tapi pasti ada agak mengerucut gitu ya yang akan beliau tekuni gitu. Jadi selama beliau interest itu sebenarnya sangat open. Biasanya kalau prof saya bahkan kedatangan mahasiswa agak sering ya, dari mahasiswanya S3-nya dari prof A, prof B, prof C itu yang datang aja. Kalau saya kan karena dia ada, jadi emang harus resmi sebagai exchange student gitu yang harus terdaftar sebagai. Tapi ya cuma datang-datang. Apalagi Eropa. Kalau Eropa tuh kayaknya udah common, deket-deket kalau kira kayak mau ke sana udah tinggal. Saya nitip anak saya ya misalnya 3 bulan belajar ini kayak gitu, itu selama itu bisa-bisa aja Mas. Gitu. Oke, mungkin terjawab ya tadi ya dari Mas Ejo. Ini ada satu lagi Mbak Maya dari Mas Asep Haryono. Apakah di Jerman diwajibkan ambil mata kuliah tertentu seperti di UI atau dari awal fokus langsung ke riset? Kemudian yang pertanyaan keduanya, apa saja kendala selama mengambil skema joint riset? Oke, yang pertama ya, apakah diwajibkan ambil mata kuliah? Enggak, bahkan saya mau ambil nggak boleh, sama saya nggak usah gitu. Karena memang S3 di sana dilihat sudah cukup mature, sudah selesai dengan akademiknya, jadi tidak perlu mengambil. Bahkan saya sempat mau ambil satu kayak ada conference yang top, terus di situ ada kayak research writing kayak gitu sih pas ada workshop untuk PhD yang masih semester 1, semester 2 kan saya tuh baru join, terus saya tanya prof saya kalau ikut ini gimana? Gak usah, kamu kan udah pernah nulis paper gitu, udah bisa berarti misalnya kayak gini. Perlu atau enggak mungkin kalau tergantung supervisornya ya. Kadang ada, tapi saya pernah diminta ikut, karena waktu itu sudah mulai pandemi, jadi nggak ikut kelasnya beliau, cuma saya dengerin waktu beliau rekaman. Jadi waktu beliau merekam lecture-nya, saya mendengarkan, karena topik itu kuliah itu memang nggak ada di UI. Dan itu bagus juga wawasannya buat saya. Jadi saya dengerin prof saya, tapi itu setelah saya udah di akhir gitu udah mau pulang, tapi kuliahnya baru semester depan, tapi kan di recordnya di awal, jadi kayak gini ada kamera, terus kata prof saya juga, kalau saya ada yang nonton, saya juga lebih terbantu, dan saya udah dapat kuliah prof saya
Tapi itu kuliah 1 semester yang didapatkan dalam waktu beberapa minggu, lumayan hampir meledak gitu. Karena pas dengerin, oh iya gitu kan, udah gitu penontonnya cuma saya sama 1 orang researchernya. Jadi iya atau enggak tergantung supervisornya Pak Asep. Yang kedua kendalanya apa ya? Bukan kendala, tapi kalau saya gimana saya mengatur laporan saya agar diketahui oleh semua supervisor saya. Saya punya supervisor di Indonesia, saya punya supervisor di Jerman. Gimana supaya progres waktu saya di Indonesia, yang di Jerman notice dengan apa yang saya lakukan, waktu saya di Jerman, yang di Indonesia juga notice dengan apa yang saya lakukan. Karena antar supervisor bisa jadi nggak report kan, nggak saling menceritakan. Mungkin yang menceritakan pas ketemu atau jarang-jarang aja, oh iya Maya gimana, makanya, dan itu kan nggak menjelaskan riset saya seperti apa. Jadi saya siasati waktu saya di Indonesia, dulu saya kirim monthly report dalam bentuk paragraf ke prof yang di Jerman. Ini yang saya lakukan. Tapi itu sebelum saya ke Jerman. Setelah saya di Jerman, saya tetap meeting dengan pembimbing saya di Indonesia. Saya ceritakan juga. Jadi ada, kalau mungkin pembimbingnya sama-sama kita dalam satu meeting, tapi saya nggak pernah satu meeting dengan yang di Indonesia, yang di Jerman dalam satu meja. Kecuali pas ketemu langsung waktu beliau ke Indonesia, prof saya ke Indonesia, nah itu ketemu satu meja udah. Tapi kalau selama bimbingan enggak. Jadi saya menjadi jembatan. Tapi itu bukan kendala karena yang penting kita sampaikan. Kalau sekarang saya nggak kirim monthly report dalam bentuk paragraf ke prof saya yang di Jerman karena saya ikut meeting bulanan mereka sampai sekarang gitu. Jadi report, dan itu prof saya ya udah, kita meetingnya cuma 30 menit sampai 1 jam, tapi kita melaporkan apa yang sudah dilakukan semua PhD studentnya melaporkan apa yang dilakukan, dan itu menurut saya cukup efektif ya, dalam artian akan ketahuan juga kan kalau misalnya bulan ini ngapain, iya nggak ngapa-ngapain sih prof. Nggak perlu bimbingan yang gimana banget, tapi sebenarnya pasti kita malu kalau misalnya kita ngelihat teman kita segitu banyak list yang dia lakukan, sementara kita nggak ngapa-ngapain. Dan yang di report di meeting itu bukan hanya progress riset, tapi juga di luar riset. Misalnya, oh saya kemarin bantu jadi panitia conference ini, oh saya jadi di kuliah ini saya ngurusin ABC, itu juga di report, termasuk profnya juga. Saya ada meeting sama ABC, profnya report. Jadi beneran merecap sebulan itu. Jadi kendalanya tadi menjembatani profesor-profesor, jangan sampai mereka bertentangan gitu ya. Yang ini taunya kita nggak ngapa-ngapain, yang taunya kita kerjaan, itu kan juga berat gitu ya. Jadi gimana progres kita bisa diketahui semua pembimbing kita sehingga mereka sepakat juga, oke, saya sudah siap belum, misalnya kayak seminar hasil kemarin gitu kan. Oke, saya sudah siap seminar hasil atau belum, itu kan harus agree dari semua pembimbing gitu ya kan. Nggak lucu kalau tiba-tiba karena join supervision dia nggak pernah laporan apa-apa ke saya, terus tiba-tiba mau seminar hasil misalnya. Jadi komunikasi aja sih Pak yang harus kita maintain ya, ada extra effort untuk maintain karena memang pembimbing kita ada di 2 tempat yang berbeda. Ya, saya suka tuh, saya ingat itu Mbak Maya, apa namanya, efektivitas dalam meeting. Jadi saya pernah dulu waktu di mana ya, waktu S3 kalau nggak salah. Jadi ada satu mekanisme rapat tuh ya, saya nggak tahu tuh, saya ngeliatnya di MOOC atau di mana gitu ya internet. Intinya meeting tuh nggak perlu lama-lama gitu ya, cepat, tapi kita tahu apa yang dilakukan. Betul. Ya kan. Jadi efektif gitu. Jadi meeting tuh kayak kita kan kesannya rapat tuh berapa jam gitu. Itu nggak perlu berapa menit gitu ya. Apa yang sudah dilakukan ya kan. Apakah ada kendala ya kan, and then what's the next plan gitu ya, action plan-nya udah itu aja kan sebenarnya. Dan supervisor itu jadi punya informasi atas kondisi mahasiswanya gitu, bimbingannya ini apakah aman-aman saja ya kan, atau ada kendala kan nggak tahu ya kalau itu nggak disampaikan. Jadi sebenarnya nggak perlu lama-lama ya, tapi apa yang perlu apa yang sudah dikerjakan, ada kendala atau tidak ya kan. Kalau misalnya ada kendala, regulatingnya gimana gitu ya, regulating strateginya gimana, habis itu udah action plan-nya gimana. Kalau itu rutin teman-teman lakukan, saya pikir sih untuk studi soalnya lancar ya, karena biasanya nanti kalau ada apa-apa yang itu tidak atau mengalami kesulitan, perspektif dari supervisor ataupun profesor itu biasanya membuka apa istilahnya ya, ibarat kalau tali yang agak kusut itu bisa terurai. Yang itu biasanya kita nggak punya angle itu biasa mahasiswa gitu kan, tapi ketemu profesor,
aduh kendala gini, kamu lakukan ini, udah bisa selesai. Iya, Ya enggak? Tapi ketika mahasiswa stay away gitu ya, memilih untuk kemudian tidak ketemu, ya kan? Nah, itu benang itu nggak terurai, ya kan? makin kusut. Iya. Ya kan? Nah, jadi itu sebenarnya. Karena ya namanya profesor atau supervisor kan mereka udah punya cukup banyak pengalaman kan, maksudnya. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh mahasiswa bimbingannya, dia pasti mungkin akan punya opsi-opsi gitu. Betul. Ya kan, ini do this. Dan yang di-share ini ya, saya share ini ada satu semua orang tahu gitu. Jadi semua juga bisa tahu nih orang ngapain aja gitu ya. Bahkan jalan-jalan juga dicatat di sini. Jadi kita tahu kalau dia tuh lagi jalan-jalan, oh ini ada vacation nih kalau Bapak Ibu tuh. Dia lagi libur minggu ini atau dia lagi libur 2 minggu dan melakukan apa, itu semuanya rinci, ada kuliah, ada meeting sama siapa. Jadi itu kita punya sharing resource gitu tadi ya, yang semua orang saling tahu dia itu melakukan apa, sehingga kalau mau cari schedule meeting juga gampang gitu. Kita bisa ditentukan sebulan sekali, bulan depan mau apa, tinggal lihat kalender. Oke, bulan depan cari tanggalnya. Jadi karena semua udah sharing kalender itu aman. Dan bimbingannya nggak usah janjian apa ya, kalau udah kesulitan ya tadi ruang profesor selalu terbuka. Atau tanya dulu, Prof bisa ngobrol nggak? Karena Profnya juga standby kan. Jadi benar seperti kata Pak Hari, jangan saling mencari ya Pak ya, kita nyari profesor, nyari kita kan sama-sama. Tapi kalau misalnya minimal kita sebulan sekali aja, kalau nggak ketemu tapi kita report dalam bentuk tulisan, kita menceritakan sejauh apa, karena sebenarnya kan pembimbing juga bukan kayak bos yang hanya menyuruh kita gitu ya, tapi pembimbing juga mau tahu kita ada kendala apa, kita masalahnya di mana, dan itu menurut saya diceritakan sejujur-jujurnya supaya ya tadi Pak Hari sampaikan kalau emang kita ada masalah di satu titik, pembimbing bisa jadi orang yang menolong kita juga gitu ya, bukan hanya oke, kamu harus gini kan, nggak kayak gitu ya Pak Subais. Apalagi S3 yang long journey itu panjang banget ya perjalanannya itu, kita butuh kestabilan gitu ya, semangat, kadang lagi nggak semangat. Itu kalau kita bilang ke pembimbing ya, itu kalau teman-teman saya juga jujur aja, kalau bulan ini saya pusing, pokoknya saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya pusing di bagian ini terus gitu kan, nggak ngerti gitu, itu ya disampaikan gitu. Jadi nanti Profnya kan bisa memberikan saran. Gitu. Merasa nggak Mbak Maya, walaupun ada 2 pembimbing itu, sebagian mahasiswa PhD Anda yang take control on your research gitu, dan kadang kan ada yang merasa risetnya kan kayak riset profesornya gitu kan, gitu. Tapi PhD kan sebenarnya they have the control on the research gitu, sementara supervisor kan lebih pada facilitate ya, maksudnya supervise gitu. Nah, ya itu yang menurut saya sih memang harus dimiliki mahasiswa. Kemudian mereka punya kemandirian gitu ya, punya kontrol terhadap risetnya, tapi tetap inisiatif untuk kemudian sharing ke profesor itu di dia gitu kan. Jadi bukan profesor yang kayak risetnya yang bersangkutan kan, enggak juga. Rasakan malah nggak ada yang take control Pak. Jadi di antara semua itu semua saya yang take control. Jadi beneran yang ketika misalnya yang di UI bilang terserah deh Prof yang di Jerman mau ngarahin apa selama kalau di Jerman, terus yang di Jerman juga ya udah jalan aja topik yang udah kamu usulin di proposal gitu kan. Sampai akhirnya ketika berubah pun itu juga atas temuan saya sendiri yang saya konsultasikan ya. Terus setiap saya mau berubah saya konsultasikan. Jadi memang supervisor ini kayak apa ya Pak, mungkin kita yang tahu mau kemana, tapi supervisor hanya ngarahin oh iya lurus aja terus atau belok kanan belok kiri, tapi sebenarnya ya kita yang memutuskan mau jalan atau mau diam atau mau lari gitu sih Pak. Jadi nggak ada yang take control terhadap, kalau pengalaman saya ya. Jadi bahkan ya terserah kamu mau nggak kerjain apa-apa juga bisa jadi saya nggak akan diomelin sebenarnya gitu kan ya. Kalau iya nggak apa-apa Ibu, ada yang diomelin nggak kan ya, tapi itulah tantangan S3, kita nggak ada yang ngomelin, kita nggak mau ngapa-ngapain. Jadi benar-benar kontrolnya di kita gitu, dan berat ya. Betul. Jadi akhirnya saya apalagi pandemi kemarin kan cukup ini, apalagi tadi saya masuk angkatan pandemi ya, cuma ngerasain 1 tahun gitu ya. Dan ketika di rumah ya saya sampai bikin catatan saya itu ngapain hari itu gitu, sehingga saya bisa ngelihat produktivitas saya selama berbulan-bulan selama di pandemi. Oke, saya udah
di writing saya ngapain, di coding atau di implementasi saya ngapain gitu kan. Itu benar-benar saya catat, atau kalau saya ada bimbingan mahasiswa juga saya ngapain, saya catat. Saya cuma mau melihat oke, saya udah di jalan yang benar atau belum. Karena jadi kalau kita kan kelihatan ya, oh hari ini kosong, besok kosong, kok 5 hari saya nggak ngapa-ngapain, dan saya nggak mau itu terlalu lama gitu. Jadi waktu pandemi kemarin sih, karena kan nggak ada kontrol dari pihak luar gitu ya, apalagi di rumah gitu kan, susah juga gitu. Nah kalau ibu-ibu di rumah ada kelihatan, yang di rumah tuh yang dilihat kerjaan rumah gitu ya, bukan paper gitu kan. Di rumah yang dilihat, oh belum masak, oh ada cucian, itu yang cukup challenging. Tapi akhirnya saya tuliskan itu supaya saya bisa lihat dan saya bisa evaluasi saya ngapain minggu itu. Akhirnya saya lihat per minggu, saya evaluasi per minggu. Kalau buat saya sendiri per minggu, dan saya yang penting stay kontrol sih Pak. Oke, stay kontrol, saya harus begadang misalnya seminggu ke depan karena kemarin memang saya ada kesibukan ABC gitu. Sampai ya itu yang harus kita bayar ya kalau S3, maksudnya kan harusnya memang full time ya Pak ya, tapi kalau di Indonesia mungkin situasinya agak berbeda, nggak bisa full time PhD. Nah itu berarti harus ada evaluasi seperti apa yang cocok sama diri kita, supaya yang penting S3 kita terkontrol, itu aja sih. Karena kalau udah nggak terkontrol itu kan yang bahaya ya Bu ya, keenakan. Kadang keenakan belajar itu juga salah. Mau belajar terus gitu, literatur studi terus gitu kan, kebanyakan akhirnya kita pecah juga kan, kebanyakan baca tapi kita nggak tahu yang mana, nggak bisa diperes gitu ya Bu ya. Itu juga yang cukup bahaya. Jadi itu juga harus stop. Oh saya dari kemarin saya literatur review, jadi ada satu literatur reviewnya ada, workingnya ada, ngoding bla, writingnya juga harus ada. Jadi jangan sampai ngoding terus lupa nulis, itu juga bahaya kan. Jadi tiga hal itu saya harus balance. Jadi gimana saya belajar hal baru, saya ngoding sesuatu, saya juga writing gitu. Karena profesor atau supervisor udah banyak kayak gini ya, gak ada yang kontrol itu semua sih. Kontrol in detail ya, kontrol in detail. Kamu udah ngoding, udah nulis belum gitu? Iya. Jadi saya teringat ya. Jadi PhD ini kan sebenarnya juga wadah bagi mahasiswa untuk jadi siapa diri dia untuk setelah lulus kan. Jadi miniatur researcher sebenarnya dia. Jadi ketika habit itu dibangun ya selama let's say 4 years, 5 years gitu kan, 4-5 tahun itu dibangun dengan habit yang dia coba, itu sebenarnya itu yang akan menjadi profil dia sebenarnya setelah nanti dia lulus. Jadi ketika tadi Mbak Maya sampaikan ya, kalau misalnya itu ibaratnya itu apa ya, mungkin kue lapis ya. Jadi saya mengibaratkan kue lapis, jadi baca iya ya kan, execution juga jalan gitu kan, entah itu ngoding ya kan, data collection ya kan, data analysis, and then writing ya, itu harus jalan paralel tuh ya. Karena kalau misalnya keasikan apa namanya, ngambil data, analisis, nggak ditulis, nah itu agak sulit juga gitu kan, karena nanti outputnya ditulisan kan pada akhirnya gitu. Nah jadi menarik tadi yang disampaikan bahwa karena masing-masing kan berbeda nih latar belakangnya ya teman-teman ya, ada yang mungkin bisa full time gitu kan, full time belajar mungkin dengan ada backup beasiswa. Terus ada yang mungkin harus mengerjakan tugas lain gitu kan. Nah itu memang harus berani komitmen gitu ya dengan apa tugas utamanya sebagai mahasiswa doktor. Karena yang lainnya harus di switch sementara ya. Ya tugas utamanya adalah melakukan penelitian doktor ya kan, selesai. Nah, nanti bisa mulai kembali kegiatan yang lain. Karena saya sering sampaikan PhD journey kan ya rata-rata sekali lah ya. Sekali cukup ya. Ya saya kan PhD gitu. Cukup lah sekali, tapi buat experience ini ya, experience doktor itu memang experience yang berkesan kan. Jadi ya itu, jadi paling tidak ya tiap hari ada aja yang mungkin bisa dikerjakan gitu ya terkait disertasinya, entah itu baca ya atau nulis ya atau setting up eksperimen dan lain-lain, itu memang perlu ada. Dan kalau sudah idle, nah itu agak sulit tuh untuk manasin lagi biasanya kan. Untuk balik lagi itu biasanya perlu apa ya, effort yang lebih ya dibandingkan kita formal gitu.
Ya walaupun namanya traffic ya ada aja kan naik turun, tapi jangan terlalu besar gitu gap. Iya, mungkin itu. Nah, mungkin terkait ini ya, agenda yang sifatnya internasional. Jadi teman-teman nanti kalau Mbak Maya kan tadi ada resource terkait DAAD ya, DAAD yang ke Jerman. Itu teman-teman bisa coba cari aja ya di Kemendikbudristek yang kan ada websitenya tuh. Nah, coba cari-cari informasi, barangkali ada informasi terkait sandwich program, ya kan, dan lain. Ataupun kalau di UI ada namanya outbound, ya, outbound itu international office. Nah itu silakan dicari. Nah itu walaupun hanya short visit ya, jadi tidak satu semester penuh begitu, tapi Anda paling tidak kan bisa mendapatkan international exposure melalui program itu kan, mungkin seminggu, 2 minggu itu kan ya lumayan pasti tahu tuh kalau misalnya kita akses perpustakaan mungkin agak sedikit beda dengan di kita. Mereka itu biasanya punya namanya interlibrary loan services. Jadi kalau misalnya universitas kita tidak melanggan database tertentu, itu biasanya universitas kita itu akan kontak universitas yang ada di jaringannya. Ya tolong dong carikan nih mahasiswa kami perlu paper ini. Sampai segitu. Jadi dicariin tuh. Ya, jadi ketika Anda di sana itu bisa dapat resource banyak kan. Maksudnya yang mungkin di kita belum dapat, di sana bisa dapat. Termasuk network pastinya. Jadi itu teman-teman. Jadi bisa di. Nah, plus karena kita juga punya kurikulum ya, punya detail kurikulum per semesternya. Kalau nanti Anda akan melakukan kegiatan yang sifatnya internasional tadi, nah itu nanti mohon dicek ya, perlu disesuaikan ya kan. Apa ini sifatnya lebih ke arah enrichment ya kan, misalnya ada di bawah payung kuliah studi mandiri ya kan, pendalaman kan bisa tuh. Nah, tapi kalau Anda sedang mengambil mata kuliah ya agak sulit. Pasti bolos nanti kan ya. Tapi kalau misalnya Anda sedang mengambil SM atau sedang mengerjakan seminar hasil, lah itu kan free sebenarnya kan, tidak ada mata kuliah terstruktur yang perlu Anda ambil semester itu gitu. Jadi Anda cukup bebas untuk kemudian misalnya perlu keluar negeri ya kan. Ada status ini, ada status overseas ya Pak, yang nggak perlu bayar SPP di UI juga. Jadi kalau statusnya overseas dalam 1 semester hanya kena 250.000 kalau saya nggak salah. Nah ya, jadi itu nanti. Jadi peluangnya terbuka intinya ya gitu ya. Jadi silakan Anda cari informasinya. Lalu yang tidak kalah pentingnya komunikasikan ke supervisor. Ya kan? Nomor satu. Karena supervisor nanti yang tahu ya apa yang Anda perlukan ya kan. Lalu sinerginya dengan riset Anda seperti apa ya. Itu mudah-mudahan. Dan ini di sini mungkin ada Mas Pras ya, sama siapa tuh? Itu ada, ya. Mas Pras. Yang katanya kan rencana mau ke Pardubis ya. Nah itu. Gimana Mas Pras? Kabarnya Mas Pras? Oke. Nah jadi ini salah satu bentuk international exposure dari untuk mahasiswa program doktor kita. Tentunya nanti pasti akan ada hal-hal yang bisa Anda pelajari ya di sana. Nah, mungkin itu dari saya buat teman-teman yang dimanfaatkan ya Pak, status PhD-nya Pak. Betul. Habis ya, PhD kadang nggak ada lagi tuh dananya tuh. Ada. Iya, mau jadi PhD student biasanya ada eligibility kayak tadi fellowship, syaratnya harus PhD student kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Saya waktu itu ada program di Ruth Schulman Institute of Technology, itu ya tetanggaan dengan Purdue University ya waktu itu. Kalau Purdue kan Research University, ini Teaching University. Jadi universitas yang dia klaim dia itu Teaching University. Nah di Purdue itu Engineering Education Research-nya kan bagus gitu ya. Jadi kolaborasi, saya tahunya itu karena ini kan Teaching University. Itu pun jadi ada kesempatan program waktu itu untuk PhD student. Nah, dan alhamdulillah saya tuh dari
dari kampus, the first doctoral student yang ikut program itu. Oh, oke, Pak. Ya ngulik-ngulik aja tuh ada, ada program ini ya, izin sama supervisor, ini ikut ini. Boleh. silakan. Selama Apa boleh. ya kan? Udah tingkat berapa waktu itu? Mungkin tingkat 4 kali, tahun keempat. Kayaknya malah banyakan PhD student, karena kalau udah kembali ke instansi masing-masing, kadang cuti aja susah ya, Bu. Gitu. Jadi dimanfaatkan status mahasiswanya. Memang harus nyari yang sudah ibu kan nyarinya yang lebih singkat. Iya. Itu pas tuh yang IO ya, International Office yang outbound ya namanya program. Oh iya, kalau yang di AD itu kalau bawa keluarga juga mendapatkan allowance, jadi boleh. Nah, jadi beberapa beasiswa bisa dicari juga, Bu, kalau udah punya anak, mau anaknya diajak sebentar gitu kan kadang. Tapi memang untuk minimal 3 bulan ya kalau yang dapat tunjangan keluarga. Kalau misalnya cuma seminggu ya nggak akan ditanggung gitu ya. 3 bulan gitu ya. 3 bulan lumayan itu. 3 bulan dapat tanggungan. Enggak sebentar enggak gitu ya, lama juga enggak gitu. Itu karena pandemi juga saya sempat ajak keluarga ke Jerman, jadi anak saya kuliah sekolahnya online dari Jerman, jadi pas banget, jadi dia nggak perlu cari sekolah, nggak perlu off sekolah gitu kan. Tetap statusnya di sini ya. Statusnya di sini, tapi memang harus bangun jam 2 pagi untuk ikut Zoom yang jam 7 di sekolahnya gitu ya. Jadi ada hikmah pandemi yang kita coba aja dulu, Bu. Kalau memang kita pengutamaan keluarga gitu biasanya ada jalannya gitu. Atau mau anaknya disuruh sekolah sebentar gitu juga kadang-kadang kan bisa ya. 3 bulan sekolah di luar ya. 3 bulan sekolah di luar itu. Atau waktu yang di Indonesia tuh pulang-pulang anak saya jago kok, Bu Guru, bisa juga. Oke, Pak. Oke, menarik. Oke, ada lagi teman-teman yang ini hadir online, barangkali ada yang dari online sih di kolom chat sudah terjawab semua Pak Hari. Dan paling dari teman-teman yang offline di sini, Sarif mungkin ada sudah cukup ya. mungkin ya Pak ya. Cukup. Jadi nanti ada itu ya, ada pemberian bingkisan sertifikat. Oke.